Kajian kita mengenai perselisihan yang kita rasakan semakin dalam, semakin luas. Mari kita ulangi kemarin. Semoga Allah menjadikan hati kita cinta kepada keimanan, dan keimanan itu indah di dalam hati kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallah, tetapi Allah habbaba ilaikumul iman, Dia membuat kalian mencintai iman, wa zayyanahu, dan Dia menghiasi iman tadi jadi berbunga-bunga, iman yang hidup fi qulubikum, dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita cinta kepada keimanan, dan dijadikannya iman itu berbunga-bunga indah di dalam hati kita. Sebaliknya wa karraha ilaikum, Dia membuat kalian benci terhadap al-kufra, kekafiran, wal fusuk, kefasikan, wal isyan, dan kedurhakaan. Sebaliknya semakin cinta kepada iman, semakin berbunga-bunga, dan dijadikannya hati kita itu benci. Cuman ini harus diperhatikan. Jadi ada alif lam, al-kufra wal fusuq wal isyan. Itu artinya ini ma'rifat, dalam bahasa Arabnya ma'rifat. Jadi kekafiran yang bukan sembarang kekafiran, bukan sembarang kefasikan, bukan sembarang kebejatan. Ini betul-betul kekafiran yang struktur, kedurhakaan yang terstruktur, sehingga nyata sekali perbuatan-perbuatan yang satu sama lain saling menguatkan. Nah, itu yang dibenci. Kalau fasik, orang berdosa biasa, Kalau orang tidak sembahyang, itu fasik. Kalau fasik, kita ingatkan, kita dekati. Kalau ini yang terstruktur, bagaimana kebejatan, kemaksiatan itu di dalam masyarakat yang melembaga. Nah, itu. Jadi kita diingatkan untuk membenci itu bukan orang, bukan orangnya, tapi perilaku. Kita sering dengar, bukan benci sama orangnya, karena kita berkewajiban terhadap orang-orang yang tidak beriman itu berdakwah, berkomunikasi dengan mereka, karena kewajiban-kewajiban itu dalam Quran. Bagaimana kita bisa mendakwai mereka? Tapi mendakwah itu bukan berarti ceramah, bukan. Kita tunjukkanlah pribadi muslim yang baik, itu sudah merupakan dakwah. Itu
yang perlu kita bedakan, benci terhadap kekafiran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap kedurhakaan, bukan pada orangnya. Karena pada orangnya merupakan kewajiban kita. Ya. Allah sudah menunjukkan kasih sayangnya di dalam surah Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, manusia, hai manusia yang beriman, manusia yang kafir, manusia yang musyrik, manusia yang fasik, manusia yang munafik, manusia yang muzabzab, manusia yang zalim, manusia yang dolim, manusia halfin. Berbaktilah, sembahlah Tuhanmu. Ya. Itu sikap Allah Subhanahu wa taala terhadap kesemuanya. Tentu kita juga bersikap seperti itu. Nah, itu ya. Kecuali saya sudah berikan contoh permusuhan yang dicanangkan oleh mereka, berarti itu musuh kita. Itu ya, harus membedakan. Sebab bisa iblis bisa menggoda kita, sehingga lepaslah kewajiban kita terhadap orang kafir. Misalnya kita benci, tidak teguran, tidak ramah, akhirnya dia kita, sehingga tidak ada kegiatan-kegiatan mengajar. Sebab berdakwah itu dua macam. Orang Islam itu berdakwah dua macam. Satu, kepada orang-orang yang belum beriman. Kedua, kepada orang-orang yang beriman, untuk meningkatkan mutu kualitas keimanan kita itu, mutu kualitas amal kita. Itu yang mengapa kita berdakwah sesama orang Islam. Berdakwah kepada orang yang kafir, yang bukan Islam, tujuannya ya, paling tidak dia tadinya tidak mengerti, ya, benci kepada Islam, menjadi mengerti karena dia belajar dari sumber yang salah. Kemungkinan orang itu belajar dari sumber yang salah, sehingga dia jadi benci. Nah, dengan dakwah kita menjelaskan kepada mereka sehingga mereka jadi paham. Itu saja dulu, ya. Kalau bisa lebih lanjut lagi, bisa bersabar, bisa saling menghargai, dari benci hilang menjadi sahabat, teman. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya, ya. Sekarang kita mulai membahas ayat per ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi hasil daripada ihdinas siratal mustaqim, ya. Ada 7 yang saya jelaskan berkenaan dengan itu. Mungkin pengertian kita masuk dari celah-celah. Misalnya masuk pengertian kita dari siratal ladzina an'amta alaihim. Masuk pengertian dari celah-celah contoh orang-orang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Bisa dari situ, ya. Bisa masuk dari ilmu, di mana di dalam hati kita selalu doa kita, ya. Allahumma inni as'aluka, minta kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kita masuk dari jalur ilmu, ya, gitu. Jadi macam-macam, ya. Datangnya hidayah kepada kita itu bermacam-macam. Itulah kita hubungan antara Al-Baqarah dengan Al-Fatihah, ya.
Yang menjadi harapan kita adalah orang beriman, sudah pasti ya. Jadi dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5 ya, itulah jalan orang-orang yang bertakwa. Jadi di situ merupakan kunci. 1 sampai 5 itu adalah dasar ketakwaan. Ya. Dari 5 ayat itu berkembang terus, berjalan dia sehingga ketakwaan itu semakin tinggi dari 5 ayat itu. Ya. Kemudian dari 5 ayat itulah merupakan dasar insya Allah kita menguasai Al-Quran. Dari situ bergerak ayat 1 sampai 5. Dan itu merupakan bagian ayat yang menjelaskan orang beriman. Sekarang 2 ayat berikutnya mengenai orang kafir. Para sahabat memahami ayat ini setelah orangnya meninggal. Ya. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itulah mereka paham itulah orang kafir setelah dia meninggal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya bagi yang kafir itu sama saja. Anzartahum am lam tunzirhum, diberitahu tidak diberitahu mereka tidak akan beriman. Ini patokan. Mengapa kita dipahamkan mengenai ayat tersebut ya? Supaya kita paham bahwa orang kafir itulah kira-kira sifatnya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan mereka, kita berdiskusi dengan mereka, kita sudah punya pemahaman ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dengan penutup ya. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka itu azab pedih. Itu ayat ini merupakan ayat yang bisa memahamkan kepada kita itulah orang kafir. Jadi kalau kita melakukan kegiatan dakwah terhadap mereka, atau katakanlah yang sekarang dilakukan oleh banyak pemuda-pemuda Islam, yaitu berinteraksi melalui WA group. Tuh. Jadi kalau kita mendengar mereka, mengapa ya sampai begitu kita kira perasaan kita mereka tidak terbuka. Nah, itu kita sudah punya alat ya, kita ketemu orang yang begitu. Tapi pemahaman para sahabat, orang yang kafir seperti itu yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal, ayat itu cocok lah gitu. Dalam kegiatan dakwah, kegiatan berinteraksi dengan mereka, kita sudah punya senjata. Memang tidak terbuka hatinya, tertutup ya, pendengarannya, penglihatan juga. Ada yang bertahun-tahun, saya kira sudah setahun lebih diskusi terus. Begitu kuat dia ingin mengajak saya itu. Mengajak saya. Saya bilang begini, rubahlah niatmu untuk betul-betul ingin paham ajaran Islam. Insya Allah akan terbuka. Kalau niatmu ingin menghinakan, ada 2 yang jadi sasaran mereka, menghinakan Al-Quran, menghinakan Nabi Muhammad SAW. Apabila 2 unsur ini bisa jatuh di mata seseorang, maka keimanannya terhadap Islam luntur. Itu. Jadi dicarikan ayat-ayat ya,
yang kira-kira membuat logika kita runtuh. Misalnya, matahari terbenam dalam lumpur. Ya, matahari terbenam dalam lumpur. Dalam surah Al-Kahfi itu ada itu. Apa itu kata? Nggak logis. Nah, begitu. Kemudian penciptaan manusia, Tuhan kamu tuh nggak konsisten. Sekali dari air mani, sekali dari debu, sekali dari tanah, sekali dari tanah liat, sekali dari saripati. Nggak konsisten. Mana Tuhanmu itu? Kan kalau kita yang tidak tahu memang terkejut. Kayaknya benar. Nah gitu ya. Cuman karena hati kita sudah tertanam keimanan, kita menolak. Dia cari ayat-ayat sehingga ayat-ayat itu secara logika yang mereka pergunakan rendah jadinya. Nah, itu, ya. Begitulah orang kafir. Nah, jadi kita punya landasan. Nah, itu. Mari kita lanjutkan. Berkenaan dengan orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kita akan temukan nanti, ya, ada orang-orang yang dengan mudah mengatakan iman tapi dalam hatinya tidak, ya. Saya kira cukup dulu ya. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan sehingga kita betul-betul paham mengenai sumber-sumber perselisihan, sumber-sumber kelemahan kita, pemahaman kita yang bisa dipelintir oleh setan sehingga kita tidak bisa melaksanakan banyak hal. Ya, maksud saya begini, kita paham kebencian, ya, sehingga kebencian itu melekat pada orang. Nah, gitu, melekat pada orang sehingga kita tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang itu. Ya, misalnya, memang dasar munafik. Akhirnya sudah ada perasaan tidak setuju. Nah, dengan perasaan tidak setuju itu, setan sudah bisa memelintir kita sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain. Kewajiban mengingatkan, ya, kewajiban mengajak, kan sudah benci. Nah, itu yang kita jaga. Jadi itu yang perlu dipahami oleh umat sehingga kita bisa insya Allah merekatkan. Sebab kita itu bersaudara, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, bersaudara. Nah, itu yang ditanamkan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.